Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngebayangin di saat anak-anak di kota besar lagi asyik presentasi tugas pakai internet super cepat, di detik yang sama ada anak di pelosok negeri yang harus jalan kaki berkilo-kilometer ngelewatin jalan tanah berlumpur cuma buat sampai ke sekolah yang boro-boro ada wifi, listrik aja nggak ada. Dan ini bukan cerita karangan, ini realitas yang beneran lagi terjadi hari ini. Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal mengupas tuntas sebuah jurnal terbaru soal kesenjangan pendidikan di Indonesia. Kita bakal cari tahu kenapa ketimpangan ini bisa sejauh itu dan apa dampaknya buat masa depan bangsa kita. Oke, mari kita bedah sama-sama. Lihat deh kontrasnya. Di satu sisi, sekolah-sekolah di perkotaan sekarang udah pada pakai smartboard, fasilitas serba lengkap, dan semuanya serba digital. Tapi kalau kita geser sedikit ke daerah pedesaan, apalagi di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, tantangan mereka tuh beda banget. Mereka nggak pusing mikirin cara pakai aplikasi belajar terbaru, mereka pusing gimana caranya bisa sampai ke sekolah dengan selamat karena jalannya rusak parah. Perbedaan fisik dan fasilitas yang jomplang inilah yang jadi gerbang pertama munculnya jurang kualitas pendidikan kita. Biar gampang mahamin isu yang lumayan kompleks ini, kita bakal lewatin 5 poin utama. Realitas pendidikan saat ini, akar penyebabnya, efek domino yang muncul, cek realitas pada upaya pemerintah, dan terakhir kita tutup dengan kesimpulan. Kita masuk ke bagian pertama, realitas pendidikan saat ini. Ketimpangan yang terjadi ternyata jauh lebih dalam dari sekedar masalah bangunan fisik sekolah. Ada satu temuan dari jurnal ini yang benar-benar bikin miris. Dikatakan kalau beberapa siswa harus mengorbankan masa depan mereka demi membantu ekonomi keluarga, alih-alih melanjutkan pendidikan. Coba bayangin deh, ini bukan lagi soal nggak punya buku atau papan tulis bagus. Bagi banyak anak di desa, tekanan ekonomi keluarga itu maksa mereka buat berhenti sekolah. Mereka putus sekolah bukan karena nggak pinter, tapi karena keadaan memaksa mereka buat bertahan hidup. Ini bukti nyata kalau kesenjangan pendidikan itu akar masalahnya nancep kuat banget di kondisi sosial ekonomi mereka. Oke, lanjut ke bagian kedua. Kita bakal bongkar pilar-pilar utama yang jadi akar penyebab kenapa jurang pendidikan ini bisa makin lebar. Jurnal ini membaginya jadi 4 faktor utama nih yang saling berkaitan. Pertama, keterbatasan infrastruktur. Kedua, himpitan sosial ekonomi kayak yang baru aja kita bahas. Ketiga, kualitas dan distribusi guru yang nggak merata. Dan yang keempat, yang belakangan ini makin memperparah keadaan, yaitu kesenjangan digital. Keempat hal ini tuh nggak berdiri sendiri, melainkan saling tumpang tindih, bikin masalahnya makin ruwet. Nah, bagian yang paling menarik dari jurnal ini tuh ada pada konsep ketidaksetaraan struktural atau structural inequality. Kalau dibahasakan secara sederhana, ini tuh kayak sebuah sistem yang secara otomatis narik semua keuntungan ke satu tempat aja. Sekolah di kota besar secara natural bakal dapetin guru-guru terbaik dan internet super kencang. Sementara di desa, karena secara sistem dan struktur udah tertinggal dari awal, anak-anak di sana harus berjuang mati-matian cuma buat dapat jalan beraspal ke sekolah. Ketimpangan ini udah mendarah daging di dalam sistemnya itu sendiri. Ketidaksetaraan struktural ini paling kerasa kalau kita ngomongin soal guru. Guru-guru dengan kualitas top dan melek digital itu sangat menumpuk di kota. Mereka punya akses ke berbagai pelatihan dan fasilitas. Nah, di desa, boro-boro ngomongin literasi digital modern, jumlah gurunya aja seringkali kurang banget. Jadinya, para pendidik di pelosok ini terpaksa berjuang sendirian dengan fasilitas seadanya, dituntut ngejar standar pendidikan abad 21, tapi tanpa dibekali amunisi yang cukup. Masuk ke bagian ketiga, efek domino. Ketimpangan di bangku sekolah dasar ini dampaknya panjang banget, jauh melampaui jam pulang sekolah. Dampaknya itu bekerja kayak reaksi berantai. Langkah pertama, kualitas belajarnya jadi buruk dan gak merata. Anak di desa otomatis dapat hasil belajar yang lebih rendah. Terus, masuk ke langkah kedua, ini langsung menggubur potensi dan bakat mereka sebelum sempat berkembang. Di langkah ketiga, pas anak-anak ini dewasa, mereka susah naik kelas sosial. Akibatnya apa? Ya ketimpangan sosial makin lebar, yang kaya makin kaya, yang miskin makin susah buat maju. Dan ujung-ujungnya, di langkah keempat, ini semua menghambat pertumbuhan ekonomi negara kita secara keseluruhan. Sayang banget kan? Bagian keempat, upaya pemerintah. Di sini kita bakal ngelakuin semacam cek realitas objektif, melihat apa aja yang udah dilakuin pemerintah dan apa rintangan nyatanya di lapangan. Sebenarnya pemerintah nggak diam aja kok. Mereka udah bikin banyak program komprehensif. Buat ngatasin masalah ekonomi, ada bantuan operasional sekolah atau BOS, Kartu Indonesia Pintar, dan program Indonesia Pintar. Buat masalah kurangnya guru, ada program Guru Garda Depan. Terus, buat urusan akses teknologi, pemerintah bahkan ngadain program internet satelit gratis buat wilayah 3T. Di atas kertas, ini peta jalan yang kelihatan sangat menjanjikan.
Nah, angka ini benar-benar nunjukin skala komitmen pemerintah kita. 39,1 triliun rupiah. Dana bos sebesar ini digelontorkan buat ngeruntuhin tembok halangan ekonomi, biar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa dapat akses pendidikan dasar. Gak cuma soal operasional, pemerintah juga ambisius banget buat ngedigitalisasi sekolah. Mereka punya target buat mendistribusikan 330.000 unit Smart TV atau layar interaktif ke berbagai daerah terluar. Tujuannya jelas, supaya wilayah yang selama ini terisolasi dari teknologi bisa mulai ngerasain pembelajaran visual dan digital kayak di kota-kota besar. Tapi, disinilah letak reality check-nya. Apa yang bagus di rencana pemerintah pusat sering banget mentok pas dieksekusi di lapangan. Distribusi teknologinya sering nggak merata, koordinasi antar lembaganya berantakan, dan kurang evaluasi. Kalian bayangin aja, ngirim Smart TV canggih ke sekolah di pelosok yang ternyata listriknya aja belum masuk. Ini kan ironis banget, kendala logistik di lapangan tuh beneran sekeras itu. Terus, masalah ini makin ruwet gara-gara kebijakan desentralisasi pendidikan. Idenya sih mulia ya, ngasih wewenang ke pemerintah daerah buat ngurus sekolahnya masing-masing, biar lebih sesuai sama kebutuhan lokal. Tapi pas dijalanin, ini malah jadi paradoks. Kenapa? Karena kalau pemerintah daerahnya kurang kapasitas, kurang dana, atau malah salah urus, desentralisasi ini malah bikin ketimpangan makin parah. Daerah yang kaya dan dikelola dengan benar bakal makin maju, sementara daerah yang miskin bakal makin tertinggal jauh. Kita sampai di bagian kelima, kesimpulan. Setelah ngelihat semua akar penyebab dan realitas program pemerintah tadi, pertanyaannya sekarang, kita harus melangkah kemana? Inti dari semua pembahasan literatur kita kali ini ada di kutipan ini. Sekedar menyediakan program tidaklah cukup. Kita membutuhkan pendekatan terintegrasi yang beradaptasi sempurna dengan kondisi lokal. Artinya, bagi-bagi duit sama gadget canggih doang nggak bakal nyelesain masalah yang udah ngakar di sistem. Harus ada kerjasama yang solid antara pusat dan daerah. Kebijakan pendidikan tuh nggak bisa disamaratain buat seluruh Indonesia. Semuanya harus dijahit secara spesifik atau custom-made sesuai kondisi dan kebutuhan setiap daerah. Sebagai penutup sesi bedah materi ini, aku pengen ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Di tengah obsesi besar kita buat buru-buru masuk ke era digitalisasi pendidikan, akankah teknologi ini pada akhirnya berhasil menjembatani kesenjangan belajar di Indonesia? Atau jangan-jangan malah nyiptain jurang ketimpangan baru yang lebih dalam buat mereka yang udah tertinggal? Gimana menurut kalian? Coba kasih tahu pandangan kalian, karena ngebahas nasib pendidikan anak-anak negeri ini adalah tanggung jawab kita semua. Wah, nggak kerasa kita udah di penghujung pembahasan. Terima kasih banget udah nemenin aku ngebedah topik krusial ini. Biar kalian nggak ketinggalan sesi bedah materi menarik lainnya yang bakal mengupas tuntas isu-isu penting, jangan lupa buat langsung klik tombol subscribe ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya dan teruslah belajar.